Setelah hari yang melelahkan, Luna juga mengantuk. Dia bergumam jawaban yang samar dan tertidur. Tapi dua kata ini terdengar seperti musik surgawi di telinga Riven. Dia memegang Luna erat dalam pelukannya dan tertidur dengan damai. Tidak lama setelah Luna tertidur, suara ding dari sistem membuatnya terjaga. Selamat host untuk berhasil menandai Beastman 4 cincin Riven. Hadiah 1 undian. Saat roda roulette mendarat, kotak kayu muncul di tangan Luna dengan kata-kata pemekat feromon tertulis di atasnya. Luna menyimpan kotak itu, berencana mempelajarinya secara perlahan nanti. Hari berikutnya, saat Luna bangun dan mencuci, Kai tiba. Dia berdiri di pintu masuk gua, sosoknya tinggi dan tegak, sedikit kekhawatiran dan kehangatan di matanya. Kalian mungkin belum makan, kan? Aku membawa beberapa buah beri dan daging panggang. Coba beberapa. Dalam ingatan pemilik asli, tidak ada buah beri, jadi Luna tidak tahu apa itu, tapi dia mencium aroma nasi. Sudah lama tidak makan nasi, dia secara tidak sadar menelan ludah. Makanannya adalah tanggung jawabku. Kamu bisa membawanya kembali. Riven melangkah maju, menghalangi Luna dan dengan dingin menolak. Aku hanya menyiapkan makanan untuk wanita kecil karena dia terluka. Aku akan meninggalkannya di sini. Jika dia tidak memakannya, kamu bisa membuangnya. Setelah mengatakan ini, Kai memang meletakkan makanan yang dia bawa dan berbalik pergi. Mungkinkah kamu salah paham terhadapnya? Dia tidak tampak punya motif tersembunyi, kata Luna, melihat sosok Kai yang pergi. Dari kemarin sampai sekarang, dia benar-benar tidak melihat Kai menunjukkan sedikit pun kasih sayang padanya, bahkan tidak ada tatapan ekstra. Bagaimana ini bisa dianggap menyukainya? Riven menyipitkan mata dan mendengus dingin. Tidak pernah melihat yang begitu tidak berguna. Luna terlihat kosong, jelas tidak mengerti maksud Riven. Dia mengalihkan pandangannya ke bambu di sampingnya. Aroma nasi benar-benar terlalu harum, menggoda selera makannya pagi-pagi. Melihat kerinduan ekstrim Luna, Riven berjalan dan membawa makanan yang Kai tinggalkan. Ingin makan. Luna mengangguk dengan semangat, kemudian ingat apa yang Riven katakan kemarin. Jika aku makan ini, apakah aku harus kawin dengan Kai? Riven tidak bisa menahan tawa. Anak nakal, dia bahkan belum menyebutkan kawin, dan kamu sudah khawatir. Mendengar ini, Luna memelototnya dengan tidak senang. Aku tidak melakukannya, jadi, bisakah aku memakannya atau tidak? Riven terkekeh dan menyerahkan bambu kepadanya. Ini makanan gratis, mengapa tidak dimakan? Melihat Luna makan dengan lahap, Riven tersenyum memanjakan. Jika kamu suka, aku akan pergi memetik lebih banyak buah beri untukmu nanti. Riven mengelap sudut mulutnya sambil berbicara. Bukankah buah lili dibudidayakan? Luna bertanya dengan penasaran. Rasanya sangat mirip nasi. Dia pikir mereka tumbuh di tanah seperti nasi. Tidak, mereka tumbuh di pohon, tapi tempat di mana pohon lili tumbuh cukup khusus dan tidak mudah ditemui. Buah dari pohon semacam itu sangat sulit dipetik. Hanya pria yang mengejar wanita yang akan pergi memetik lili. Riven sebelumnya mengira pria-pria yang pergi memetik lili terlalu bodoh, mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk menyenangkan wanita. Tapi melihat ekspresi bahagia di wajah Luna setelah makan buah lili, dia merasa bahkan jika buah lili tumbuh di tepi tebing atau di lautan pisau, dia akan pergi memetiknya untuknya. Jika tidak mudah ditemukan, maka jangan repot-repot. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa memakannya. Aku tidak ingin kamu terluka karena makanan. Jangan khawatir, aku bisa memetiknya untukmu. Apapun yang wanita lain miliki, wanita kecilku tidak boleh tidak memilikinya. Tidak lama setelah mereka selesai makan, Kai datang lagi. Kali ini, dia membawa Elder bersamanya. Setelah Elder masuk ke gua, Kai menunggu di luar pintu masuk gua. Mata Phoenix Elder samar-samar mengungkapkan jejak kekhawatiran dan kegugupan. Setelah memeriksanya,
ekspresi Elder menjadi serius. Luka ini terlalu parah. Butuh penerapan obat terus-menerus selama sebulan untuk sembuh. Selama itu, Luna mengira akan baik-baik saja setelah beberapa perawatan, tapi dia tidak menyangka akan memakan waktu begitu lama. Ruangan ini masih milik Kai, dan dia tidak bisa terus menumpang di tempat orang lain. Luka sebesar itu, jika tidak dirawat dengan benar, akan memburuk. Wanita pada dasarnya rapuh. Bahkan epidemi kecil pun dapat dengan mudah merenggut nyawa mereka. Apakah kamu mencari mati? Kemudian dia melirik Riven di sampingnya. Aku punya beberapa kata untuk dikatakan kepada wanita. Kamu pergi keluar dan tunggu. Aku adalah pasangannya. Kata-kata apa yang perlu memaksaku pergi? Mata Riven tiba-tiba menjadi tajam, jelas tidak puas dengan permintaannya. Beberapa kata hanya cocok untuk didengar wanita. Elder menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berkompromi. Dia memberikan dokter penyihir tatapan dingin dan berbalik berjalan keluar dari gua hanya untuk melihat Kai menunggu di luar. Apa, tidak bisa menemukan jalan pulang? Dokter penyihirmu ini, masih butuh prajurit pertama untuk mengawalmu pulang. Wanita tidak bisa hanya punya satu pria. Kamu bahkan tidak bisa melindunginya sendiri. Kai mengabaikan sindiran Riven, mata elegannya dalam dan tenang. Hah, pikiran kecilmu tidak bisa disembunyikan lama. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Kai menatap langsung Riven, matanya penuh kejujuran. Mata merah gelap Riven langsung menjadi dalam. Keselamatan wanitaku tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu sebaiknya menyembunyikan pikiran kecilmu dengan baik dan jangan biarkan Luna tahu. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengampunimu. Dia tahu dia bergantung pada suku ini dengan wanita kecilnya, jadi dia tidak langsung memulai perkelahian. Tapi berani menginginkan wanitanya, dia tidak bisa menelan kemarahan ini bagaimanapun juga. Meskipun Riven tidak bertransformasi ke bentuk bisnya, ekor beracunnya telah muncul, seolah akan menembus tenggorokan Kai di momen berikutnya. Apa yang kamu pikir? Aku tidak peduli. Selama dia setuju, aku tidak keberatan bertarung denganmu. Mata dalam Kai juga membawa sedikit makna. Saat itu, Elder memanggil Riven masuk. Dia melirik Kai, berbalik, dan berjalan ke gua. Lukanya telah mencapai tulang. Jika kamu ingin lukanya sembuh lebih cepat, sebaiknya berkelakuan baik hari-hari ini dan jangan biarkan dia menegang lukanya. Elder melihat Riven dengan tatapan, jelas masih penuh permusuhan terhadapnya. Kakek Elder, terima kasih sudah mengganti obatku. Pasanganku akan merawatku dengan baik. Jangan khawatir, bahkan dengan penjelasan Luna, pendapat Elder tentang Riven masih belum berubah. Dia masih memelototinya sebelum pergi. Riven mengantar dokter penyihir ke pintu masuk gua. Kai masih berdiri di sana, tatapannya masih dingin dan keras. Dia perlu istirahat yang baik. Aku akan menggali gua untuk kami di suku sendiri. Kami tidak akan tinggal di tempatmu, kata Riven dingin kepada Kai. Karena lukanya begitu parah, kalian bisa tinggal di gua ini untuk saat ini. Kalian bisa pindah setelah lukanya sembuh. Tidak akan terlambat. Jika Kai tidak berniat mengejar wanita itu, Riven tidak ingin membuat terlalu banyak masalah. Lagi pula, wanita kecil masih terluka, dan akan membutuhkan waktu baginya untuk menggali gua. Dalam waktu itu, dia tidak akan punya tempat tinggal. Meskipun Kai telah mengakui perasaannya padanya, setidaknya dia belum menunjukkan kasih sayang kepada Luna belum. Dia hanya perlu menunggu sampai luka Luna sembuh dan kemudian pergi bersamanya. Memikirkan ini, Riven tidak menyebutkan pindah dan secara implisit setuju dengan saran Kai. Kai juga tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik pergi. Kai, terima kasih. Luna yang telah keluar tersenyum dan meminta maaf kepada Kai. Bis wanita sangat langka, jadi pria terlahir lembut terhadap wanita. Oleh karena itu, Luna hanya mengambil kebaikan Kai sebagai kepedulian pria terhadap wanita dan tidak terlalu memikirkannya.
Gunakan apapun di gua sesukamu. Jika kamu butuh bantuan, mintalah saja. Kebaikan Kay membuat Riven sangat tidak senang. Apapun yang wanita kubutuhkan, aku bisa mendapatkannya. Aku tidak perlu bantuanmu. Namun, Kay hanya mengangguk sedikit kepada Luna dan pergi tanpa menanggapi kata-kata Riven seolah dia tidak mendengarnya sama sekali, benar-benar mengabaikannya. Apakah kamu keberatan jika aku melawannya? Riven menatap sosok Kay yang pergi dan berkata dingin. Luna tidak mengerti mengapa Riven begitu bermusuhan. Dia dengan lembut menepuk lengannya untuk menghiburnya. Kita sudah menggunakan tempat tinggalnya. Jangan berkelahi lagi. Iya, dibandingkan dengan itu, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk memberitahumu. Mendengar ini, Riven terlihat gugup. Apa itu? Apakah dokter penyihir mengatakan sesuatu? Elder bisa tahu bahwa luka itu disebabkan oleh pisau tajam. Dia mencurigai aku ingin memotong tanda bismu dan ditemukan, itulah mengapa aku terluka di bahu. Riven sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luna akan memberitahu dia segala sesuatu yang dia bicarakan dengan Elder. Lagi pula, Elder baru saja sengaja mengirimnya pergi. Saat ini, selain terharu, dia juga merasa sedikit bersalah. Jika bukan karena dia, Luna tidak akan terluka. Maaf, ini semua salahku. Aku bersedia menerima hukuman Dewa Bis. Luna tersenyum dan memeluknya. Baiklah. Itu hanya kecelakaan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku memberitahumu ini hanya untuk membuatmu tahu bahwa orang-orang di suku ini tidak mempercayaimu. Setelah lukaku sembuh, mari kita pergi. Riven bangkit sedikit dan kemudian menariknya ke pelukannya. Terima kasih. Selain terima kasih yang pucat ini, dia tidak tahu bagaimana lagi mengungkapkan perasaannya untuknya. Dia benar-benar bersedia meninggalkan tempat di mana dia bisa hidup damai ini demi kepentingannya. Sebenarnya, Luna tahu bahwa suku sangat bis pengembara. Terlebih lagi, Elder telah menemukan bahwa lukanya mungkin disebabkan oleh mencoba memotong tanda bis dan bahkan berpikir dia adalah wanita yang diculik dan dikawinkan oleh bis pengembara. Meskipun dia menjelaskan berulang kali bahwa Elder jelas tidak menyukai Riven, suku yang tidak bisa menerima Riven tidak akan menjadi rumahnya. Riven melihat Luna dengan kasih sayang yang dalam. Dokter penyihir bilang kamu melukai tulangmu, jadi aku akan pergi menangkap babi hutan dan membuat sup untukmu. Itu akan membantu pemulihan. Setelah Riven pergi berburu, Luna memanfaatkan kesempatan untuk mengeluarkan kotak kayu yang diberikan oleh sistem. Fungsinya adalah untuk mengkondensasi feromon menjadi pil untuk konsumsi mudah oleh pria. Jadi, Luna mengikuti instruksi di kotak dan membuat pil kristal jernih. Sepertinya aku tidak perlu melepas rahangku lagi. Mungkin itu imajinasinya, tapi setelah feromon terkondensasi menjadi pil, cincin bis di lengannya tampak telah memperdalam warnanya. Luna baru saja menyembunyikan pil ketika seseorang di luar gua memanggilnya keluar. Dia pergi keluar dan melihat itu Kay. Ini buah manis yang dipetik oleh suku. Wanita lain sudah diberi bagian mereka, dan ini adalah sisanya, jadi aku membawanya untukmu. Luna berpikir tentang Riven mengatakan Kay ingin kawin dengannya. Dia bermaksud menolak hadiah Kay, tapi kata-kata Kay tidak dapat dicela, dan dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Kay tidak hanya tidak mengungkapkan motif tersembunyi apapun terhadapnya, tapi buah manis bahkan tidak dipetik khusus untuknya, mereka adalah sisa setelah wanita lain diberi bagian mereka. Luna tidak punya pilihan selain menerima keranjang bambu dan dengan sopan berterima kasih padanya. Dia merasa bahwa Riven terlalu sensitif. Kay hanya pria dari suku Brown Bear yang peduli tentang wanita luar yang terluka. Motif tersembunyi apa yang bisa dia miliki? Oh, benar, ada pertemuan di suku malam ini. Semua wanita akan berpartisipasi. Apakah kamu ingin bergabung? Kay bertanya dengan sopan dan lembut. Luna benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa dia memperluas undangan ke pertemuan.
Seolah dia hanya menyebutkan bahwa ada pertemuan seperti itu. Sejak bertransmigras ke dunia bis, dia benar-benar tidak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan wanita lain. Meskipun dia punya ingatan pemilik asli, dunia bis ini masih terlalu asing baginya. Mungkin dia harus membuat beberapa teman wanita dan belajar lebih banyak tentangnya. Bisakah aku berpartisipasi? Tentu saja, partisipasimu adalah kehormatan untuk suku. Luna merasakan kemudahan yang menyegarkan saat berbicara dengan Kai. Dia tahu bagaimana menangani hal-hal dengan tepat, tidak terlalu intim, atau tidak jauh. Tidak lama setelah Kai pergi, Riven kembali membawa babi hutan yang sudah diproses. Melihat buah manis di tangan Luna, jejak ketidaksenangan melintas di mata merah gelapnya. Kai membawa itu, tapi dia bilang itu didistribusikan ke semua wanita di suku, jadi aku menerimanya, Luna menjelaskan, memperhatikan ketidaksenangannya. Jika kamu ingin makan buah manis, aku bisa memetik beberapa untukmu, kata Riven dengan mengerutkan kening. Ini rayuan yang jelas, mengapa wanita kecilku tidak bisa melihatnya? Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia tidak ingin wanita kecilnya menerima hal-hal dari pria lain. Luna mengulurkan tangan dan memuluskan keningnya yang berkerut. Kamu tidak harus selalu begitu gugup. Ini didistribusikan oleh suku. Dia tidak memetiknya khusus untukku. Riven menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Kai bahkan tidak berani mengungkapkan perasaannya secara terbuka, jadi mengapa dia harus begitu gugup? Baiklah, Kai bilang, ada pertemuan di suku malam ini. Aku ingin pergi dan berinteraksi dengan wanita lain. Mungkin itu akan membantu kami. Meskipun Riven enggan, dia akhirnya mengangguk setuju. Malam itu, dia membawa Luna ke tempat pertemuan. Kai, yang sudah menunggu di sana, menyambut mereka dengan hangat. Pertemuan akan segera dimulai. Kemudian dia dengan lembut memimpin mereka ke area pertemuan. Luna melihat seorang wanita dikelilingi oleh beberapa pria dan bertanya dengan penasaran, Riven, apakah pria-pria di samping wanita itu semua pasangannya? Ya, wanita rapuh. Satu pasangan tidak bisa melindungi wanita. Nah, Kai menyela sebelum Riven bisa menjawab. Sambil berbicara, dia memberikan senyum bermakna dan melirik Riven di seberang. Riven melihat Kai duduk di sisi lain Luna dan berkata dengan marah, ada apa? Bukankah prajurit pertama mendapat tempat duduk di pertemuan? Kai tersenyum sedikit main-main di mata Phoenix yang elegan dan lembut. Malam ini, aku khusus bertanggung jawab untuk merawat tamu terhormat, jadi tentu saja aku harus tinggal di sisimu. Riven mendengus dingin, jelas tidak puas dengan penjelasan Kai. Tapi karena mempertimbangkan Luna, dia tidak bisa dengan mudah kehilangan kesabaran. Luna, merasakan ketegangan antara keduanya, dengan cepat mengubah topik. Kai, apakah ada aktivitas khusus di pertemuan ini? Ya, malam ini, pria lajang bisa naik ke panggung untuk kompetisi. Pria yang menang bisa melamar wanita yang dia kagumi di bawah panggung. Pada saat ini, beberapa pria telah bertransformasi ke bentuk bis mereka dan ingin mencoba di panggung. Luna melihat dengan penasaran, melihat mata Luna berbinar saat dia menatap pria-pria di panggung. Riven tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Dia tidak akan menyukai bentuk bis Brown Bear, kan? Meskipun Riven meremehkan penampilan pria-pria itu, melihat Luna menatap dengan intens, dia tidak bisa menahan diri merasa gelisah. Di tengah-tengah kompetisi, seorang pria menonjol. Dia tinggi dan kuat, gerakannya gesit, menarik sorak-sorai dari banyak wanita di bawah panggung. Kai tersenyum kepada Luna dan berkata, pria ini bernama Victor. Dia prajurit yang sangat luar biasa di suku kami. Dia sangat populer di antara para wanita. Luna mengangguk. Dia terlihat benar-benar kuat. Riven mendengus dingin. Tidak begitu hebat. Pada saat ini, Victor di panggung bertransformasi ke bentuk manusianya. Melihat sekeliling,
dan kemudian memusatkan tatapannya pada Luna. Aku ingin melamar wanita cantik ini. Seluruh tempat meletus dalam keributan. Tatapan semua orang terfokus pada Luna dan Riven. Riven berdiri, menghalangi Luna. Dia adalah pasanganku. Lalu bagaimana jika dia pasanganmu? Aku bertanya padanya, kamu tidak punya hak menolakku untuknya. Luna berdiri, menarik Riven, dan melihat orang di panggung. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak berencana mencari pasangan lain. Dia hanya suka menonton pertarungan di panggung. Mungkin dia menatap terlalu lama, menyebabkan Victor salah paham. Keterus-terangan Luna mematahkan hati Victor. Dia melompat dari panggung dan berjalan pergi dengan sedih. Kai, yang telah menonton seluruh hal dari samping, berkata dengan senyum, aku pikir kamu akan menerimanya. Aku melihatmu menonton dengan sangat intens tadi. Bukankah kamu suka bentuk bisnya? Aku tidak suka beruang, tapi panda raksasa adalah hal yang berbeda. Lagi pula, siapa yang bisa menolak harta nasional yang menggemaskan? Mendengar ini, Riven dan Kai melihat Luna dengan terkejut. Apakah kamu serius? Kamu suka panda raksasa? Suara Kai yang awalnya lembut sekarang membawa sedikit getaran yang tak terlihat dengan urgensi dan antisipasi. Bisakah aku memelihara panda? Luna menoleh dan bertanya kepada Riven di sampingnya. Dia mengira panda liar akan diburu oleh Beastmen, tapi melihat reaksi mereka, sepertinya selama dia menyukainya, dia seharusnya bisa memelihara satu. Jika dia benar-benar bisa memelihara panda, dia akan tertawa dalam mimpinya. Memikirkan ini, panda yang dia temui hari itu muncul dalam pikirannya. Itu terlalu menggemaskan. Pada saat ini, Riven tertawa seolah dia mendengar lelucon. Aku mengerti. Jadi, kamu hanya ingin menangkap bis liar untuk dipelihara. Begitu kan? Ketika Riven mengatakan ini, dia jelas bertanya kepada Luna, tapi tatapannya membawa pandangan mengejek terhadap Kai. Kai, seolah memikirkan sesuatu, matanya meredup sejenak. Kemudian dia juga terkekeh lembut. Memelihara panda selalu lebih baik daripada kalajengking beracun. Tawa Riven berhenti tiba-tiba karena kalimat ini. Mata merah gelapnya menyipit berbahaya, dingin, menatap Kai. Luna, yang tidak tahu bentuk bis Kai adalah panda raksasa, masih bertanya-tanya teka-teki apa yang dimainkan keduanya ketika suara tajam terdengar di sampingnya. Kai, mengapa kamu tidak naik ke panggung untuk berkompetisi? Pembicara adalah wanita berpostur baik dengan 3 cincin bis putih di pergelangan tangannya, diikuti oleh lebih dari selusin pria. Karena dia memiliki pria terbanyak di sekitarnya, Luna telah meliriknya beberapa kali lebih saat dia masuk. Dia seharusnya adalah wanita dengan tingkat feromon tertinggi di suku ini. Kai tersenyum sopan. Ya sih, aku bertanggung jawab merawat tamu terhormat malam ini, jadi aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Yasi cemberut dengan tidak senang, kemudian melihat Luna di sampingnya. Ini tamu terhormat yang kamu maksud. Hanya 1 cincin bis. Mendengar ini, mata Kai yang biasanya lembut berubah dingin. Yasi, ini adalah kehormatan bagi suku kita bahwa seorang wanita telah datang. Itu tidak ada hubungannya dengan berapa banyak cincin bis yang dia miliki. Yasi menyeringai. Kai, jangan pikir aku tidak bisa melihat bahwa kamu menyukainya. Sayang dia hanya memiliki 1 cincin bis. Ketika faktor mengamukmu bereaksi, dia tidak akan bisa menenangkanmu. Luna sudah lama melihat permusuhan Yasi terhadapnya, tapi dia tidak menyangka permusuhan itu karena dia takut Kai akan direbut olehnya. Dia akan menjelaskan ketika Kai memotong dengan dingin. Jaga kata-katamu. Perkawinanku tidak ada hubungannya dengannya. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak menyukaimu. Wajah Yasi langsung menggelap, matanya penuh kemarahan dan ketidakrelaan. Kamu akan menyesal, Kai. Dia tidak layak untukmu. Aku tidak akan pernah menyesali pilihanku.
Kai menjawab dengan tegas. Yasi mendengus dingin dan berbalik pergi, para pria di belakangnya mengikuti. Luna melihat sosok Yasi yang pergi dan tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Dia saat ini tinggal di tempat Kai, yang pasti akan menyebabkan kesalahpahaman di antara para pengejarnya. Sepertinya dia harus pindah lebih cepat. Riven menarik Luna ke pelukannya dan dengan lembut membelai rambutnya, berkata dingin kepada Kai, ini terakhir kalinya. Sebaiknya jangan biarkan aku melihat wanita manapun yang menyebabkan masalah untuk Luna karena kamu lagi. Kai mengangguk sedikit. Maaf, perilaku Yasi adalah tanggung jawabku. Aku akan menangani ini dan tidak akan membiarkannya mengganggumu lagi. Luna dengan lembut menepuk lengan Riven, memberi isyarat agar dia sedikit rileks, dan kemudian berkata kepada Kai, aku tahu kamu tidak bermaksud jahat, tapi untuk menghindari kesalahpahaman, Riven dan aku akan mencari tempat untuk pindah secepat mungkin. Mendengar ini, ekspresi Kai sedikit kaku, tapi dengan cepat kembali ke sikap biasanya. Baiklah, aku akan membantumu mencari tempat tinggal yang cocok secepat mungkin. Riven tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi mengangkat Luna dan pergi, tidak memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berbicara lebih lanjut. Kai membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Riven tidak pergi jauh dengan Luna ketika seorang wanita langsing memanggil, halo, aku Lisa. Kamu pasti wanita baru, kan? Aku pikir kita bisa berteman. Mata Lisa tidak besar, tapi tatapan yang dia arahkan ke Luna penuh keramahan. Halo, namaku Luna. Luna, yang telah turun dari pelukan Riven, menjawab dengan sopan. Dia awalnya menyesal belum membuat teman, tapi dia tidak menyangka seorang wanita akan mendekatinya secara proaktif, dan dia bahkan memiliki 2 cincin bis. Si Yasi yang mengandalkan dirinya sebagai wanita 3 cincin itu benar-benar menjengkelkan. Kamu juga membencinya, kan? Bibir Luna sedikit berkedut. Dia tidak menyangka orang bis berbicara lebih langsung daripada yang dia bayangkan. Meskipun dia juga tidak terlalu menyukai Yasi, dia tidak bisa bilang dia membencinya. Tidak terlalu menyukainya, Luna menjawab jujur. Lisa dengan antusias meraih lengannya. Lihat ke sana di pintu masuk. Ada pohon buah manis di dekat guaku. Kamu bisa datang duduk bersamaku kapan-kapan. Aku punya banyak hal untuk dibagi. Luna mengangguk. Baiklah, aku pasti akan pergi jika ada waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lisa, Luna mengikuti Riven kembali ke gua. Begitu mereka tiba, Riven mulai mengerjakan kulit binatang. Luna sedikit bingung. Mengapa tidak istirahat? Kamu bisa melakukannya di siang hari juga. Aku ingin membuat beberapa set pakaian lagi untukmu. Aku harus pergi berburu di siang hari dan tidak akan punya waktu untuk melakukan ini. Kamu bisa tidur jika lelah. Pakaian kulit binatangku sudah cukup untuk sekarang. Kamu tidak perlu bekerja begitu keras. Dia melihat bahwa pakaian wanita lain semuanya baru. Apapun yang wanita lain miliki, wanita kecilku tidak boleh tidak memilikinya. Di dunia bis, seorang wanita biasanya memiliki beberapa pria. Beberapa bertanggung jawab untuk berburu, beberapa untuk memasak, dan beberapa untuk membuat pakaian. Tapi Luna hanya memiliki Riven sebagai pasangan, dan dia harus melakukan pekerjaan beberapa pria, yang benar-benar terlalu melelahkan. Luna tidak tega membiarkannya masih membuat pakaian untuknya di tengah malam, jadi dia mengambil jarum tulang dari tangannya. Jangan lakukan ini lagi, kita bisa melakukan sesuatu yang lain. Kata-kata Luna awalnya adalah alasan untuk mencegah Riven bekerja terlalu keras, tapi Riven tampaknya salah paham maksudnya. Dia mengangkat alis sedikit dan melihat Luna, cahaya berapi-api berkedip di mata merah gelapnya. Dia meletakkan kulit binatang di tangannya, tubuhnya perlahan bergerak lebih dekat ke Luna. Apakah kamu yakin? Pipi Luna sedikit memerah,
dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk berdetak lebih cepat. Dia ingin mencoba menjelaskan, tapi dihentikan oleh bibir dingin Riven. Saat dia tenggelam dalam ciuman penuh gairahnya, dia tiba-tiba didorong menjauh. Tidak, dokter penyihir bilang. Tidak boleh menyentuh. Dengan itu, Riven melepaskan kecantikan dalam pelukannya dan berdiri untuk pergi. Luna dengan keras melingkarkan kakinya di sekitar rok kulit binatang Riven. Kamu baru saja bilang kamu akan menemaniku dalam apapun. Mengapa kamu tidak patuh begitu cepat? Mata kelinci yang lincah mengandung lapisan kabut, sedikit bingung dan membawa sedikit keluhan. Ini membuat tatapan Riven hampir menempel padanya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai pipi Luna. Anak nakal, bahumu masih terluka. Melihat sikap Riven yang melunak, Luna mendorongnya dengan lembut dan Riven jatuh ke tanah dengan mudah. Aku punya cara, dengarkan saja aku. Di musim panas yang terik, angin sepoi-sepoi bertiup melalui gua, dan suhu di dalam secara bertahap naik. Di luar gua, telinga berbulu seseorang berkedut dan pipi seperti giok diwarnai dengan merah muda samar.